Prabowo dan Gibran langsung ungguli Ganjar dan Mahfud MD. Anies dan Caimin makin tenggelam. Polemik roasting Ganjar Pranowo dilapor Pak Trans 7 diserang. Hasto beber hubungan Jokowi dan Megawati saat ini. Kasih ibu sepanjang masa. Prabowo masih fokus tuntaskan tugas negara. Resmikan 16 sumur air bersih di kandang banteng. Halo Sobat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming unggul dari lawannya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD apabila kedua pasangan ini head-to-head saat pemilu 2024 mendatang. Hal tersebut berdasarkan hasil survei Lingkar Survei Indonesia LSI Deni JA dirilis pada Selasa 24 Oktober 2023, di mana periode survei dilakukan pada 4 hingga 12 September 2023. Berikut informasi selengkapnya. Lingkar Survei Indonesia LSI Deni JA merilis hasil survei terbaru terkait simulasi dua bakal pasangan Capres dan Cawapres atau head-to-head. Bakal pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengungguli Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasil survei LSI Deni JA dirilis pada Selasa 24 Oktober 2023. Di mana periode survei dilakukan pada 4 hingga 12 September 2023. Metode penentuan responden menggunakan multi-state random sampling dengan jumlah 1.200 responden. Dalam survei LSI Deni JA ini, teknik pengumpulan data yang dipakai yakni wawancara tatap muka menggunakan kuesioner, margin of error survei dinyatakan sebesar kurang lebih 2,9%. Dalam simulasi, tiga pasangan calon Prabowo dan Gibran unggul dengan 39,3% dan Ganjar dan Mahfud 36,9%. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 15%. Sehingga LSI Deni JA memprediksi Pilpres 2024 2 putaran. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming 39,3%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 36,9%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 15%. Ketika terjadi tiga pasang yang maju sebagai calon dalam Pilpres nanti, belum ada satupun pasangan yang bisa memastikan diri menang dalam satu putaran. Artinya masing-masing masih di bawah 50%. Jika Pilpres 2 putaran, maka akan terjadi head-to-head antara Prabowo dengan Gibran dan Ganjar dengan Mahfud. Maka hasilnya diprediksi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming 52,5%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 44,4%. Dengan ini, sangat mungkin terjadi dua putaran yang diikuti Prabowo dengan Gibran dan Ganjar dengan Mahfud. Mengingat secara konsisten dua pasangan ini selalu unggul dalam survei-survei belakangan ini. Kemudian Mas Gibran memberikan penjelasan kepada Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan, saya bersama dengan Pak Komarudin Watubun, dan penjelasan
sudah dapat disampaikan dengan sangat baik oleh Mas Gibran. Sebelum kita berdoa, saya ingin sedikit cerita. Ceritanya pendek. Ada orang tanya sama saya, "Beb, gimana sih kok wakil presidennya masih muda?" Saya jawab, kapan memberikan kesempatan generasi muda untuk maju ke depan? Kita punya Mas Gibran, itulah untuk mengangkat kaum pemuda ke depan sehingga menjadi Indonesia emas. Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat, sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo, ya. Komika Kiki Saputri kecewa. Banyak bagian video yang dipotong saat Kiki Saputri merosting Ganjar Pranowo di acara Lapor Pak Trans 7. Bahkan Kiki Saputri menyampaikan kepada Ganjar Pranowo bahwa buzzernya sangat menyebalkan karena telah memfitnahnya. Usai mengeluhkan video roastingnya yang dipotong, Kiki Saputri lantas mengunggah kompilasi video kebersamaannya dengan Ganjar Pranowo selama di balik layar Lapor Pak Trans 7. Berikut informasinya. Dalam sepekan terakhir, pendukung Ganjar Pranowo nampaknya dibuat panas oleh komika Kiki Saputri. Usai mengeluhkan video roastingnya yang dipotong, Kiki Saputri lantas mengunggah kompilasi video kebersamaannya dengan Ganjar Pranowo selama di balik layar Lapor Pak Trans 7 di Twitternya. Dalam video tersebut, Kiki Saputri dan Ganjar Pranowo terlihat cukup akrab dan sempat bercanda sebelum dan setelah acara Lapor Pak Trans 7. Pada unggahannya tersebut, Kiki Saputri juga mengucapkan ulang tahun untuk Ganjar Pranowo yang sedang berulang tahun hari ini Sabtu 28 Oktober 2023. Komika jebolan komunitas Stand Up Indo Jakarta Pusat itu juga meminta maaf bila cuitannya yang ramai justru membuat kecewa Ganjar Pranowo di hari ulang tahunnya. Meski begitu, Kiki Saputri tetap menyampaikan kepada Ganjar Pranowo bahwa buzzernya sangat menyebalkan karena telah memfitnahnya sehingga perlu diganti. Diketahui, Kiki Saputri bercerita ada banyak materi roasting yang dipotong dari tayangan Lapor Pak Trans 7.
Ia mengaku menyiapkan materi dan melakukan riset dari beberapa hari sebelum acara dimulai. Kekecewaan Kiki Saputri ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Kiki Saputri mengatakan video roasting yang ditayangkan hanya berdurasi kurang dari 3 menit. Karena banyak bagian yang dipotong cut atas permintaan pihak Ganjar Pranowo. Hal itu pun langsung dibandingkan dengan video roasting Anies Baswedan. Curahan hatinya di media sosial pun langsung diserbu oleh pendukung Ganjar Pranowo. Pendukung Ganjar banyak yang tak terima dengan apa yang disampaikan sang komika. Mereka bahkan menyebut Kiki Saputri justru framing dan mendapat perintah untuk mendiskreditkan Ganjar Pranowo. Akun tersebut menambahkan bahwa Kiki Saputri bermain aman dengan tidak menyebutkan nama. Tetapi framing yang dilakukan sudah terlanjur mengarah ke Ganjar Pranowo. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo diketahui terlibat konflik pengosongan lahan Desa Wadas terkait tambang batu andesit. Situasi panas sempat berlangsung lama, di mana warga yang menolak menyerahkan tanahnya justru mendapat perlakuan kasar dari aparat. Selain itu, dia juga menuai kritik ketika menolak kedatangan timnas Israel ke Indonesia yang rencananya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Akibat ramainya polemik tersebut, Indonesia pun gagal menjadi tuan rumah. Kiki Saputri tak terima dengan tuduhan yang dilayangkan pihak-pihak pro Ganjar Pranowo tersebut. Apalagi dia dituduh sebagai antek capres lain yang tidak disebutkan namanya. Di sisi lain, Ganjar Pranowo menyebut di politik tak boleh baperan. Ganjar mengungkapkan hal itu saat menjawab pertanyaan Pendeta Gilbert Lumendong tentang perasaan menjadi petugas partai. Ganjar hadir dalam deklarasi relawan damai sejahtera Ganjar dan Mahfud di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu 28 Oktober 2023. Mulanya, Ganjar menjawab pertanyaan Pendeta Gilbert dengan memberi contoh pertemuannya dengan Novi Basuki. Dia mengatakan, Novi yang kini menjadi juru bicaranya itu mendapat penugasan dari layar terendah hingga atas. Dia mengatakan dirinya lalu bertemu dengan Novi dalam suatu pertemuan dan duduk bersebelahan. Dia mengatakan Novi tak baper saat mendapat penugasan dari tingkatan bawah dan dari atas hingga mampu menguasai bahasa Tiongkok. Ganjar mengatakan seseorang tak akan baper jika loyal pada organisasi yang diikutinya. Kemudian, dia mengatakan di politik pun juga tak boleh baper. Karena kita loyal pada organisasi ini. Kita paham apa yang mesti kita lakukan. Dan akhirnya si Novi itu, saya dudukkan di sebelah saya, Novi tolong jawab pertanyaan saya. Di depan audiens, kamu saya lamar menjadi juru bicara saya. Dan dia katakan, saya siap. Sekarang anak itu bolak-balik ke Surabaya, Jakarta untuk menyampaikan pesan pada generasi milenial dan Gen Z. Bagaimana seharusnya kita berproses, bagaimana seharusnya kita bersikap, dan dalam politik jangan baperan. Postingnya di cut Mas di Trans 7 itu ada tanggapan nggak? Jangan di-cut dong. Wong kemarin aja roastingnya kurang keras kok. Oh gitu. Kiki itu teman saya, makanya saya sudah memerankan diri sebagai orang yang melanggar aturan katanya gitu kan. Ternyata di fitnahnya begitu, tapi fitnah aja. Kita sudah ekspresi sedih gitu kan, ekspresi sebagai orang yang ya diperiksa oleh polisi gitu kan. Jadi marah ya sama Kiki gitu. Postingannya nggak keras kok, dipotong. Keras lagi dong. Oh berarti tweetnya bilang katanya dipotong atas permintaan Bapak gitu, berarti enggak ya? Enggak, saya nggak pernah minta-minta. Roasting stand up komedian itu kan memang roastingnya pasti ya juga dalam konteks lucu kan. Masa gitu aja baper. Wong yang lain aja kita nggak baper kok.
renggangnya komunikasi antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi terus mencuat. Bahkan ada video di media sosial yang memperlihatkan Megawati menepis tangan Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan Rakernas PDI Perjuangan di G-Expo Kemayoran. Namun semua hal tersebut dibantah. Berikut informasinya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menepis isu yang berembus jika Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi tak melakukan komunikasi secara intens. Hasto menegaskan komunikasi antara Megawati dan Jokowi telah terjalin sejak lama, bahkan terhitung sejak 20 tahun lalu. Saat itu, Jokowi sebagai kader PDIP diusung untuk maju sebagai wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI selama 2 periode. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal komunikasi dan hubungan Megawati dan Jokowi seperti apa saat ini. Politisi asal Yogyakarta ini pun mengungkapkan bagaimana Megawati selalu memberikan kasih sayang kepada Jokowi seperti anak sendiri. Bahkan, Hasto meyakini bahwa kasih seorang Megawati kepada Jokowi tak akan berkesudahan. Sementara itu, Hasto juga merespon soal video viral di media sosial yang memperlihatkan Megawati menepis tangan Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Rakernas 4 PDIP di G-Expo Kemayoran beberapa waktu lalu. Menurutnya, video itu hasil editan dan manipulasi yang coba dibangun oleh pihak tertentu untuk memecah belah hubungan Megawati dan Jokowi. Selain itu, Hasto Kristianto juga secara belak-belakan mengungkapkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode. Hasto mengakui isu 3 periode memang ada dan PDIP menolak hal tersebut. Dia mengatakan permintaan 3 periode tersebut datang langsung dari sejumlah petinggi partai. Sebelum isu 3 periode itu mengemuka, dirinya sudah bertemu dengan menteri terkait. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Hasto juga mengaku mendengar sejumlah ketum partai menyebut isu itu sebagai permintaan Pak Lurah alias Jokowi langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun 2 menit saya minta teman-teman media tulis. Saya baru datang Jenderal, ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Dan itu adalah ide dalam menanggapi
hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti, yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, ya jangan dikembangkan, jangan dilakukan. Nah sekarang sudah terjadi, sudah berlalu. Kok masih ada yang bicara bahwa 3 periode itu dari seseorang? Jadi teman-teman, yang salah itu, kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu, itu salah saya, Bahlil Lahadalia, bukan salah siapa-siapa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Hasto menegaskan, PDIP secara tegas tidak menerima permintaan ini karena partai tunduk kepada konstitusi. Dia menambahkan, PDIP tak ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Nggak paten, tapi kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Pak Jokowi gue udah ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Tuntaskan kekeringan dan penuhi kebutuhan air bersih di Provinsi Jawa Tengah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bangun 16 titik sumur air bersih. Program sumur bor sendiri adalah kerjasama antar Kementerian Pertahanan dan para pakar dari Universitas Pertahanan. Program air bersih ini merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kekeringan. Berikut informasinya. Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto meresmikan 16 sumur air bersih di Jawa Tengah. Prabowo menyebut peresmian air bersih ini atas perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengatasi kekeringan. Prosesi peresmian dilakukan Minggu 29 Oktober 2024 di Kalibagor, Banyumas, Jawa Tengah. Sementara, daerah lainnya mengikuti melalui video conference di lokasi masing-masing. Adapun 16 titik yang diresmikan Prabowo berada di 5 kabupaten di Jawa Tengah. Sumber air bersih tersebut terbagi 7 titik di Banyumas, 3 di Blora, 3 di Boyolali, 2 di Purworejo, dan 1 di Kendal. Program sumur bor sendiri adalah kerjasama antara Kementerian Pertahanan dan para pakar dari Universitas Pertahanan. Prabowo meminta masyarakat untuk menjaga fasilitas air bersih itu. Saya bahagia hari ini bahwa kita telah melihat ada 16 titik di Jawa Tengah, dan ternyata juga kepala dusun dan kades-kades masih meminta bantuan untuk rakyatnya, dan saya kira itu tugas seorang kepala desa, kepala dusun untuk selalu berjuang untuk rakyatnya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada petugas lapangan yang mengatur sumur bor, hingga akhirnya dapat bermanfaat kepada masyarakat banyak. Pada kesempatan itu, Prabowo juga terlihat menggendong seorang anak yang tengah bermain. Sebelumnya, juga terlihat warga sangat antusias menanti kedatangan Prabowo. Sejumlah warga desa yang terdiri dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa menunggui Prabowo di sepanjang jalan dekat lokasi peresmian. Sejumlah pelajar yang mengenakan seragam sekolah langsung mengerumuni Ketua Umum Partai Gerindra itu. Bahkan ada anak-anak yang bertanya soal keberadaan cawapres Prabowo, Gibran Raka Buming Raka.
Prabowo tampak sedikit kaget mendengar pertanyaan itu. Kendati begitu, dia terlihat menebar senyum respon anak-anak yang telah menunggu di sepanjang jalan. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Prabowo juga telah melakukan peresmian titik air bersih di beberapa daerah, di antaranya di Sumbawa, Gunung Kidul, dan Maluku Barat. Tercatat, Kemhan bersama Unhan telah meresmikan sebanyak 73 titik air bersih yang telah dinikmati oleh 12.000 kepala keluarga. Saya nggak boleh banyak bicara karena ini resmi sebagai Menteri Pertahanan, nanti dituduh saya kampanye. Saya tidak boleh kampanye, banyak TV di sini ya. Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara. Tapi kalau berharap di dalam hati kan nggak boleh dilarang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di resume.